Pemirsa kuliah umum Rumaiso dan juga Rumaiso TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan alhamdulillah serial kajian tentang membangun diri yang kita kupas dari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tema ini sering dibahas di luar sana, banyak orang yang berbicara juga tentang tema pengembangan diri, tapi ya yang banyak kita temukan di berbagai sumber itu adalah pengembangan diri versi barat ya, atau berdasarkan filosofi barat. Maka alhamdulillah ini sebuah nikmat kita ketika kita sebagai umat Islam memiliki nabi yang bisa dijadikan teladan di berbagai sisi. Ya, sebetulnya bagi seorang muslim itu tidak kekurangan keteladanan dari satu sosok yang mulia dan penuh berkah ini, yaitu Nabi Muhammad SAW dari segala sisi kehidupan beliau, termasuk dari sisi yang jarang dibayangkan atau disadari oleh kebanyakan orang, yaitu dari sisi pengembangan diri ya. Ini kita bisa dapatkan dari hadis-hadis Nabi yang akan kita bahas. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa sekalian, kita akan membahas tentang kebahagiaan jiwa ya. Harapannya setelah kajian ini kita betul-betul memahami tentang apa yang dimaksud dengan kekayaan ya. Kita akan membahas tentang kekayaan jiwa ya, kekayaan hati ya, dimana itu adalah sebetulnya kekayaan yang hakiki. Baik, seperti biasanya saya akan tampilkan hadis dan materi yang akan menjadi pembahasan pada kesempatan kali ini. Hadis yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal ghina an kathratil 'aradi." Kekayaan itu bukanlah kekayaan harta. Kekayaan itu bukanlah disebabkan oleh kayanya harta. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Masya Allah. Ini adalah ungkapan yang singkat, tapi betul-betul menyentuh hakikat. Tidak ada definisi kekayaan yang lebih sempurna, lebih indah, lebih memuaskan pikiran dan jiwa seorang manusia, siapapun dia ya, melebihi kepuasan seseorang ketika memahami, menghayati definisi kekayaan yang dijelaskan oleh Nabi SAW ini. Kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Beliau bisa menyampaikan sebuah makna ya, bisa menyampaikan suatu makna yang dalam, bisa mendefinisikan sesuatu peristiwa begitu ya, sebuah kondisi dengan kalimat yang singkat tapi sangat akurat dan tepat. Ini tidak ada yang bisa kecuali seorang yang sangat cerdas ya kan ya, yaitu seperti Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Nabi kita SAW itu punya mukjizat. Di antara mukjizatnya kata ulama adalah jawami al-kalim. Jawami al-kalim, bisa mengungkapkan makna-makna yang dalam, yang akurat, yang tajam, yang sangat lembut dengan teks-teks narasi-narasi yang singkat. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi beliau mengatakan kekayaan itu kekayaan jiwa ya, bukan kekayaan harta saja, tapi kaya itu yang sebetulnya kaya jiwa. Ini berbeda dengan definisi kekayaan yang kita baca dari buku-buku ya, tentang kekayaan ya kan ya. Ada yang mendefinisikan kekayaan itu passive income, ada yang mendefinisikan kekayaan itu adalah apa, freedom money ya kan, punya uang yang bisa dipakai ketika saat membutuhkan kapanpun gitu kan ya. Dan ada yang memaknai kekayaan itu berupa capaian profit ya, sampai tahap tertentu gitu kan. Ada yang memahami, ada yang memaknai kekayaan itu berupa aset ya kan ya, berupa tabungan, berupa uang dan sebagainya. Silakan kalian renungi
memenuhi definisi-definisi itu definisi-definisi yang belum bisa menjadikan relung hati itu plong gitu ya istilahnya. Kayak ada masih sesuatu hal yang mengganjal gitu. Tapi begitu membaca definisi kekayaan yang disampaikan Nabi, kaya itu kaya jiwa, maka yang ada apa? Subhanallah, ini adalah definisi yang paling tepat tentang kekayaan. Baik, kita coba baca penjelasan dari buku Al-Arba'un At-Tatwiriyah. Wa min taqdiri dzat syu'urun nafsi bi annaha ghaniyatun bi akhlaqiha wa qiyamiha wa muwafaquha wa ata'aha wa ridaha bima qaddarallahu laha. Di antara bukti matangnya seseorang, kematangan pikiran seseorang adalah di mana dia memahami bahwasanya kekayaan gitu ya, kekayaan itu adalah kekaya moral, akhlaqiha wa qiyamiha, kaya moral, kaya kualitas ya, kaya bisa berbagi, kaya dengan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa qabla dzalika bi imaniha bi rabbiha. Namun sebelum segala hal tersebut adalah yaitu beriman kepada Tuhannya, wastighna'uha billah, serta merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Jadi orang itu disebut kaya jiwa itu ya, orang itu disebut kaya jiwa ketika dia kaya dengan moralnya ya kan ya, kaya dengan moralnya, dia kuat empati sosialnya, dia mudah berbagi gitu kan ya. Terus yang kedua adalah kaya dengan keridhaan terhadap takdir Allah, ridho dengan takdir Allah, kaya akhlak, kaya jiwa Anda itu dengan kaya akhlak moral Anda, akhlak Anda kepada Allah, akhlak Anda kepada makhluk. Yang kedua, Anda ridho dengan takdir Allah, tidak berprasangka buruk kepada Allah. Apapun takdir Anda saat ini, itu adalah ketetapan Tuhan Anda, Tuhan kita semuanya, Allah Subhanahu wa taala yang maha sayang, maha rahman, maha rahim ya kan ya, maha hakim, maha bijaksana, maha alim, yang maha berilmu. Apa yang Allah takdirkan itu tidak pernah zalim, maka ridholah Anda terhadap apa yang Allah takdirkan, maka Anda akan kaya. Terus yang ketiga adalah beriman kepada Allah. Kalau punya moral yang baik ya kan ya, puas dengan apa yang dicapai tapi nggak beriman kepada Allah, juga ini kemiskinan ya, ini kemiskinan. Meskipun dia punya banyak duit, kalau nggak ada iman, itu adalah kemiskinan ya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, innallaha yu'tid dunya liman yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu. Sesungguhnya Allah itu memberikan dunia kepada siapapun yang mencintai Allah ataupun yang tidak mencintai Allah. Orang mukmin, orang kafir Allah kasih dunia, bahkan hewan pun dia dapat dunia. Walakinnallaha yu'tid din liman yuhibbuhu. Akan tetapi Allah hanya memberikan agama, memberikan iman ini hanya kepada mereka yang betul-betul mencintainya. Nah itu. Jadi ketika Anda punya iman kepada Tuhan semesta alam, meyakini rukun iman yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, maka Anda itu sudah kaya di situ. Itu hakikat kekayaan yang sangat prinsip, sebetulnya tidak ada yang lebih berharga daripada kaya karena iman. Nah yang keempat adalah istighna'uha billah ya, mohon maaf warnanya sedikit berbeda ya. Istighna'uha billahi ta'ala, yaitu hanya bergantung kepada Allah, bukan kepada makhluk. Nah itu ya, makanya seorang itu disebut kaya jiwa. Bisa disimpulkan di sini, seorang disebut kaya jiwa ya kan? Kaya jiwa itu dengan apa? Kaya jiwa itu yang pertama dengan kaya akhlak ya. Orang itu kalau akhlaknya baik itu bahagia hidup ya, kaya akhlak. Kemudian yang kedua adalah ya kan ya, dengan ridho terhadap takdir Allah, ridho kepada takdir Allah.
gaji Anda, rizki Anda untuk anak-anak, untuk istri, untuk keluarga, untuk Anda sendiri, kepada bos Anda atau kepada orang siapapun itu. Tapi khawatirkanlah kepada Allah. Nah, itulah orang yang hanya bergantung kepada Allah. Itu Masya Allah, itu betul-betul bahagia hidupnya, betul-betul merdeka hidupnya itu. Nah, di sini ada penjelasan menarik teman-teman. Penulis menyampaikan sebuah pernyataan ya, dari At-Tibi. Beliau mengatakan rahimahullah, wa yumkinu an yurada bi ghina an-nafsi husulul kamalat al-ilmiyah wal amaliyah. Ya. Mungkin saja untuk dimaknai, ya mungkin saja untuk dimaknai, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan kekayaan jiwa itu husulul kamalat, seorang memperoleh kesempurnaan ilmiah, kesempurnaan dalam ilmu, wal amaliyah, dan dalam amal. Ya. Jadi jangan difahami kekayaan itu hanya materi saja. Ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada Anda. Jadi terlahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, Allah berikan ilmu-ilmu kepada Anda. Ada ilmu duniawi, ada ilmu ukhrawi. Allah tanamkan keterampilan kepada Anda, sehingga Anda punya ilmu, Anda terampil, Anda punya ilmu, Anda punya amal. Itu adalah kekayaan yang mahal. Wa ansyada Abu Thayyib fi ma'nah, ya, kemudian Abu Thayyib menegaskan, ya, tentang makna kekayaan jiwa, tentang makna sesungguhnya daripada kekayaan itu. Ya, dia menjelaskan, wa man yunfiqus sa'at fi jam'i malihi, siapa yang menghabiskan waktunya, ya, untuk mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya, makhafata faqrin, karena khawatir miskin, falladhi fa'alal faqr, maka berarti dia benar-benar miskin. Ya, yakni yang bagi, maksudnya adalah yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang itu, yunfiqu sa'atahu wa awqatahu, dia habiskan waktunya, sepatutnya dia habiskan waktunya fil ghinal haqiq, untuk mencapai kekayaan yang dalam arti yang sesungguhnya. Apa itu? Wa huwa talabul kamalat, ya, yaitu mencapai, yaitu berusaha menggapai penyempurna kehidupan, ilmu dan amal. Liyazidu ghina ba'da ghina, sehingga dengan seperti itu dia akan menambahkan kekayaan setelah kekayaan. La fil mal, bukan hanya fokus, bukan hanya antusias, ambisius mengumpulkan harta dan harta. Li'annahu faqrun ba'da faqrin, karena kalau mindsetnya, pola pikirnya, gerak hidupnya itu hanya, ya kan ya, fokus pada ngumpulin duit terus, itu adalah kemiskinan setelah kemiskinan. Insyaallah luar biasa ini. Ini adalah ungkapan yang dalam sekali ya pemirsa sekalian. Jadi kata beliau, kekayaan itu orang yang ambisius, orang yang sibuk menghabiskan semua waktunya, ya kan, pagi sampai sore kerja di kantor, nanti habis itu kerja lagi, Masya Allah, gak ada waktu untuk keluarganya, gak ada waktu untuk dia istirahat dengan cukup, ya, disebabkan karena pikirannya yang pokoknya harta. Saya tidak menuduh ya, saya tidak berprasangka tidak baik kepada sebagian orang yang memang harus kerja keras gitu, ya kan. Itu bukanlah sesuatu hal yang tercela jika memang mindsetnya dia atur, mindsetnya akhirat. Dia kerja siang, pagi, sore, dia kerja ya untuk bisa haji misalnya, untuk bisa umroh, untuk nyekolahkan anak di pesantren ini, pesantren itu, yang bisa menyekolahkan anak dengan pendidikan yang baik, ya kan ya. Itu tidak masalah, itu mindset.
tergantung mindsetnya. Tapi ada orang yang mindsetnya dunia, pokoknya hidupnya hanya dunia saja. Kita kalau tanpa uang kita nggak bisa apa-apa misalnya kan. Kebahagiaan itu hanya uang, sampai pada tahap dia mengorbankan agamanya, sholat jadi dia tinggalkan, yang penting kerjanya mempeng. Dan seperti ini yang harus saya singgung dengan pernyataan ini gitulah. Nah, jadi orang yang habiskan waktunya untuk cari duit terus dengan mindset duniawi terus, itu dalam keadaan apa? Khawatir miskin. Saya kalau nggak kerja saya miskin. Masya Allah. Maka orang seperti ini, kata At-Tibi rahimahullah, ya kata Abu Tayyib rahimahullah ta'ala, itu sebetulnya adalah kemiskinan setelah kemiskinan. Artinya hakikat kemiskinan itu loh. Hakikat kemiskinan itu. Ya. Artinya apa? Artinya Nabi SAW berusaha untuk mendefinisikan kaya, ya, mendefinisikan kaya dan miskin itu adalah dari sisi apa? Mindset. Kaya miskin itu soal mindset, bukan soal gaji yang 2 digit atau 3 digit, ya, gaji UMR apa di bawah UMR. Tapi kaya dan miskin itu mindset, teman-teman. Nih, makanya Nabi mendefinisikan kekayaan itu adalah apa? Walakinnal ghina ghinan nafsi. Kaya itu adalah kaya hati. Kaya hati apa? Mindset. Kaya mindset. Kalau Nabi menjelaskan bahwasanya kaya itu adalah mindset, yaitu kaya jiwa, kaya hati, maka dalam mendefinisikan kemiskinan, yang itu adalah lawannya kekayaan, juga berdasarkan mindset. Makanya yang difahami oleh para ulama seperti Abu Tayyib rahimahullah ketika menerangkan tentang definisi kemiskinan itu apa? Yaitu ketika seorang makhafata faqrin, sibuk kerja, cari duit, tujuannya bukan cari akhirat, mindsetnya bukan akhirat. Kalau ente cari duit, antum ya para pemirsa cari duit untuk haji, untuk umroh, untuk tidak bisa, supaya nggak minta-minta, supaya bisa beribadah, bisa sedekah, bisa ngasih orang tua, itu mulia, itu sedekah paling afdal itu. Tapi kalau cari duit, sibuk cari duit, tapi mindsetnya rusak pula, betapa ruginya ya. Cari duit kayak takut miskin nanti, gak enak sama tetangga, dah biasa pakai motor baru, masa nggak baru terus misalnya gitu. Udah biasa rumahnya bagus, berarti rumahnya diperbagus terus. Gak enak lah kalau reunian sama teman-teman seangkatan, HP-nya nggak iPhone misalnya gitu. Allahu Akbar. Kadang-kadang ada manusia yang seunik gitu ya. Itu sebetulnya adalah kemiskinan yang sesungguhnya itu di situ loh. Makanya kalau Anda pengen menjadi orang kaya sejati, maka perkayalah Anda dengan mindset Anda. Mindset Anda. Dan kalau pengen cari menjadi miskin sejati, sebelum betul-betul miskin secara materi, mindsetnya. Miskin kan mindset. Gimana caranya? Ini cari duit takut miskin, gengsi, harus barang yang branded, kalau nggak enak dilihat. Harga diri saya di mana? Astagfirullah. Harga diri Anda dikaitkan dengan harta yang kata Nabi lebih hina dari bangkai anak kambing, yang tidak lebih mulia di sisi Allah daripada sehelai sayap nyamuk. Betapa terjajahnya Anda oleh dunia kalau seperti itu. Jadi makanya kaya miskin itu soal mindset aja. Nah terus jadi ya, selanjutnya adalah pernyataan menarik juga yang disampaikan di sini. Selanjutnya adalah penulis mengutip pernyataan Ibnu Battah
jelaskan hadis ini, yuridu laisa haqiqatil ghina an kathrati mata', ya. Yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah kekayaan yang hakiki bukanlah banyaknya harta. Li'anna katsiran mimma wassa'allahu alaihi fil mal, karena faktanya banyak orang yang diberi harta, banyak orang yang Allah beri harta banyak kepadanya, yakunu faqirun nafsi, akan tetapi dia miskin dalam dirinya, miskin dalam jiwanya. La yaqna'u bima a'ta, tidak pernah puas dengan apa yang diberikan kepadanya. Fa huwa yajtahidu da'iban fi ziyadah, dia selalu bekerja keras untuk atau bersusah payah untuk mencari harta yang lebih. Wala yubali min aina yatihi, tidak peduli dari mana kekayaan itu dia peroleh, ya. Fa innahu faka'annahu faqirun fil mal, orang seperti ini adalah seakan-akan, atau orang seperti ini adalah seorang yang fakir, ya. Faka'annahu faqirun fil mal itu seperti seorang yang memang betul miskin dalam harta. Jadi wala yubali min aina yati faka'annahu faqirun minal mal, tidak bersungguh-sungguh untuk selalu menambah duit, menambah nominal, menambah materi, tidak pernah merasa puas di situ selama darah masih mengalir, kan, ya. Tidak peduli sampai pada tahap tidak peduli dari mana kekayaan itu datang, mau halal mau enggak, yang penting saya kaya, ya. Maka orang seperti ini faka'annahu faqirun fil mal minal mal, ya, seakan-akan orang seperti ini memang miskin di hadapan harta. Buktinya dia cari terus, miskin di hadapan harta. Lisiddati syarhihi wa hirsihi 'alal jam'i, karena kuatnya ambisi dia dalam mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Wa innama haqiqatul ghina 'inan nafsi, padahal sebetulnya hakikat kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Alladzi istaghna sahibuhu bil qalil, di mana seorang, ya kan, ya, di mana seseorang merasa cukup dengan sedikit capaian, sedikit rezeki yang Allah berikan, sedikit rezeki yang dia dapatkan. Wa qanna'a bihi, dan dia berusaha qanaah. Walam yahris 'ala ziyadah, dia tidak bersusah payah untuk menambah-nambah. Wala alaha fit talab, ya, dia juga tidak apa istilahnya, alaha itu, ya, dia tidak berusaha untuk apa, dia bersusah payah, bisa juga diartikan bersusah payah dalam mencarinya. Faka'annahu ghinan wajidan abadan, nah, orang seperti ini seakan-akan dia selalu kaya. Wa ghinan nafsi huwa babur ridha bi qada'illahi ta'ala, yang dinamakan, makna daripada kekayaan jiwa itu adalah ridha kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. At-taslimi li amrihi, pasrah kepada tentuan Allah Subhanahu wa taala. Alima anna ma 'indallahi khairun lil abrar, karena dia meyakini apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik untuk orang-orang yang berbuat baik, untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa fi qada'ihi li awliya'ihil akhyar, dan juga dalam ketetapannya itu juga lebih baik. Itu lebih baik untuk para hamba-hambanya, begitu kan. Jadi Ibnu Battal di sini, ya, kita bisa mengambil pelajaran, ya, filosofi, ya, tentang kekayaan, ya, dimana beliau memaknai orang yang mengukur kekayaan, yang mindset kekayaannya itu pada materi, mindset kekayaannya itu adalah pada materi, sebetulnya dia adalah orang yang miskin. Sebentar. Ya, mindset kaya yang dibatasi dengan materi, ya,
ini sebetulnya adalah hakikat kemiskinan. Miskin. Kenapa seperti itu? Karena dia akan terus berusaha, ya kan ya? Dia akan terus berusaha mencari harta. Namanya orang miskin itu, dia selalu ingin, ya kan? Ingin duit, ingin materi, gitu kan? Sudah dapat gaji UMR, pengennya 2 kali lipat UMR, gitu kan ya? Ya. Punya sepeda, pengennya motor, gitu kan? Wajar sih, sampai tahap primer mungkin wajar saja. Cuman kan kita bicara definisi miskin kan kayak gitu kan, definisi miskin. Nah, ada orang kaya tapi mindsetnya miskin. Kenapa? Dia sudah punya segala primer, kebutuhan primer itu udah cukup, tapi terus mencari harta, terus ya. Sudah punya rumah sudah bagus, pengen 2 rumah, pengen 3 rumah, punya 1 mobil, pengen 2 mobil, 3 mobil, 4 mobil, ngoleksi mobil. Terus gak pernah berhenti itu. Artinya bukan itu hanya contoh saja ya. Jadi, orang yang mindset kayanya hanya dalam materi saja itu disebut miskin sebetulnya. Kenapa? Dia adalah miskin di hadapan harta itu, karena dia pengen cari terus gitu. Kan itu hakikat perilaku kemiskinan kan, seperti itu. Jadi ada orang kaya tapi sebetulnya miskin gitu lah. Karena dia tidak memahami kaya itu sebagai kaya jiwa, sebagai kaya materi. Orang yang memahami kekayaan itu kekayaan materi, dia miskin terus, gak akan pernah pensiun dari kemiskinan, ya. Karena hakikat kemiskinan itu mindsetnya dia akan terus kejar terus materi itu, ya. Padahal sebetulnya kalau kita hidup di Indonesia ini, rata-rata UMR di Indonesia ini insya Allah nggak lebih dari 5 juta, ya tidak? Ada nggak daerah yang UMR-nya lebih dari 5 juta? Hah? Katanya Kediri paling tinggi. Berapa Kediri? Insya Allah nggak ada yang lebih dari 5 juta. Artinya 5 juta itu sebetulnya cukup untuk hidup sebulan. Nah gitu ya. Mau lebih dikit ya, anaknya banyak ya 10 juta misalnya gitu ya. Terus misalnya ada orang yang Masya Allah income-nya adalah, ada orang yang income-nya misalnya adalah 30 juta. Banyak banget ya, 30 juta, Masya Allah. Yang kepakai untuk hidup taruhlah ya, kita ambil standar yang pas-pas 5 juta. Berarti 25 jutanya kemana nih? Harusnya dia syukur itu, Masya Allah. Orang yang betul-betul kayanya kaya mindsetnya, kaya hatinya, udah kebutuhan istri berapa sih, dek sebulan berapa sih beli sayur sekian, SPP anak berapa sekian, susu anak berapa sekian, di total 5 juta udah. Masih sisa dari pasif dari income dia 25 juta itu kan ya. Orang yang kaya jiwa 25 juta ini akan dia gunakan hal-hal yang produktif, gitu ya. Yang jelas sedekahnya nggak akan dia tinggalkan. Sedekah, Masya Allah, Allah dikasih rezeki banyak ya. Ada nggak tetangga yang perlu saya bantu kasih beras, atau saya tanggung SPP anaknya ya, atau uang jajan anaknya bulanan di pesantren, siapa yang saya bisa bantu, keluarga saya siapa, itu ya. Jangan tabung semua. Tabung silahkan ditabung, tapi jangan semua ya kan. Sekarang juga dalam pemahaman ekonomi yang modern ya, untuk cara menabung yang efektif itu bukan menabung duit, tapi menabung investasi, menabung saham ya kan, menabung emas gitu kan. Karena kalau duit itu ya akan terjadi inflasi. Nah gitu kan ya. Artinya gunakan yang produktif gitu. Jangan hanya untuk Anda sendiri aja. Karena ternyata hidup kita ini ya kita pakai nilai rata-rata ya. Sedikit aja cukup gitu lah ya. Alhamdulillah. Lebih bahagiakan orang, jangan untuk yang lain. Itu hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi untuk hal-hal yang dibenci oleh Allah SWT. Nah itu, jadi mindset
adalah seorang yang materi itu bukan lagi dia jadikan fokus. Materi itu, dunia itu bukan lagi suatu hal yang dia anggap penting banget gitu. Butuh sih butuh, tapi bukan suatu hal yang dia anggap penting banget. Harus menjadi mindset dia, harus menjadi fokus pikirannya tuh. Sehingga dunia itu kayak ringan aja sih, gampang banget gitu, dunia ini. Ya, dapat alhamdulillah, enggak ya alhamdulillah ala kulli hal gitu. Penting masih bisa hidup, makan, saya masih bisa sholat, saya bisa menuntut ilmu, saya masih bisa ngaji, itu alhamdulillah. Saya masih bisa bersama keluarga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dunia. Jadi dia dapat, orang yang seperti itu bukan berarti nggak dapat dunia, dapat dunia. Justru dia mendapatkan dunia dengan kemuliaan, tidak menghinakan dia kepada dunia. Ditambah lagi hatinya akan plong dan kaya. Ditambah lagi kalau sudah mindsetnya seperti itu, bertemu dengan persoalan-persoalan duniawi dianggap ringan, gampang. Kata orang sekarang untuk bisa bertahan hidup di abad 21 itu harus punya pola pikir problem solving. Ya harus bisa menemukan solusi di setiap permasalahan. Bagi seorang muslim itu gampang untuk mencapai keterampilan itu. Karena seorang muslim itu kalau betul-betul menjalankan ajaran Rasulullah SAW, dia akan menganggap bahwasanya kekayaan itu bukan dunia, kekayaan itu bukan uang, tapi kekayaan itu hati, kekayaan itu jiwa. Ketika kekayaan itu di jiwa, maka hal-hal yang berkaitan dengan dunia, problem-problem duniawi ini gampang sekali dia lalui. Alhamdulillah, mudah. Allah sudah menjanjikan kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah kasih solusi di setiap permasalahan hidupnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Jadi ngapain kita memusatkan mindset kita kepada dunia, kepada rezeki, kepada duit, sementara asalkan kita bertakwa kaya jiwa. Asal kita bertakwa, justru dunia itu datang dari arah yang kita nggak pernah sangka-sangka. Itu orang kaya yang betulan itu. Subhanallah ya. Tuh. Jadi kalau selama kekayaan Anda itu masih dipersyaratkan dengan uang, berarti kebahagiaan Anda itu syaratnya uang. Kalau kebahagiaan Anda ini harus disyaratkan dengan uang, berarti kalau nggak ada uang Anda nggak bahagia. Padahal apakah dunia ini selalu di atas terus kita nih? Selalu lancar terus kan enggak? Ya, dunia ini selalu tidak pernah memuaskan sebetulnya. Tidak pernah memuaskan dunia ini. Capek iya, puas enggak gitu. Iya, kalau mau orang mau berpikir itu betul-betul dunia ini melelahkan. Sehingga kalau sampai dunia dimasukkan ke hati, kepikiran, jadi mindset Anda, betapa cepat tuanya Anda nanti. Betapa lelahnya Anda gitu loh. Gitu. Gak usahlah dibahas seperti itu. Dunia di genggaman saja. Pikiran Anda akhirat. Kekayaan jiwa. Kekayaan jiwa. Ya, bagaimana kekayaan jiwa itu? Nah, di sini. Wa ghinan nafsi huwa babur ridha bi qada'illahi ta'ala wa taslimi li amrihi. Kaya jiwa itu kunci utamanya dari sekian ini tadi. Kunci utamanya dari sekian ini ya. Ya. Itu adalah yang kedua ini. Ridha kepada pembagian Allah. Kalau Anda sebagai driver ojol ya, biasanya dapat 300.000, 500.000, alhamdulillah. Hari ini cuma dapat 50.000, syukur alhamdulillah. Tidak perlu menyalahkan saya kurang ini, bangunnya kurang pagi atau apa, nggak perlu menyalahkan. Kalau Anda mau jadikan evaluasi silahkan, tapi jangan jadikan Anda itu tidak puas dengan rezeki Allah. Alhamdulillah, ini rezeki dari Allah. Ketika Anda memuji Allah, Anda memuji rezeki ini, Anda memuji Allah yang memberikan rezeki. Ketika Anda mencela rezeki tersebut, berarti Anda telah mencela Allah yang membagi rezeki. Ridha kepada takdir Allah. Seberapa pun Allah berikan, alhamdulillah, syukuri.
hati ini dikondisikan bisa puas dengan apa yang Allah berikan, yaitu nikmat, itu plong itu. Karena bagaimanapun kalau kita tidak berusaha mengkondisikan seperti itu, ya, kita mau sebanyak apapun duit itu nggak akan pernah puas kalau hatinya itu nggak ada rasa ridho kepada Allah, iman kepada Allah. Itu hati itu nggak pernah puas. Masya Allah ya, di Indonesia ini UMR kalau dibandingkan dengan negara-negara barat, negara-negara komunis ya, kita ini termasuk rendah kan ya, pendapatan per kapita kita ini termasuk rendah. Tapi saya lihat Masya Allah, Alhamdulillah, Indonesia ini jauh lebih bahagia daripada negara-negara itu. Dilihat aja, ada negara-negara yang maju, dianggap maju ya kan ya, fasilitas kerja juga mewah, gaji 2 digit itu mungkin masih miskin di sana ya, mungkin ya kan. Makanya kerja serabutan di sana, pulang-pulang ke Indonesia bisa bangun rumah tingkat gitu. Tapi Masya Allah, banyak orang bunuh diri di situ, banyak orang stres, banyak orang harus melampiaskan tekanan jiwanya dengan obat-obat terlarang gitu. Masya Allah, gimana bahagia gimana kalau seperti itu ya? Makanya sudahlah, kita nggak usah berpikir aneh-aneh lagi lah tentang kekayaan ini, nggak usah berpikir aneh-aneh lagi lah tentang kebahagiaan ini. Kebahagiaan itu kalau gaji saya udah 2 digit misalnya, enggak lah. Orang ada yang lebih dulu dari kita gaji 2 digit tapi juga stres, ya kan ya, karena nggak mengenal Allah. Ada ruang dalam jiwanya yang tidak terpuaskan gitu. Maka udahlah, ridho dengan takdir Allah. Alhamdulillah, Allah kasih rezeki seberapapun, syukuri alhamdulillah. Apakah Anda ketika Anda mensyukuri rezeki itu Anda akan miskin? Tidak. Kaya Anda, kaya jiwa. Anda akan qanaah. Anda akan qanaah. Allah berkahi rezeki yang Allah berikan kepada Anda. Rezeki Anda Allah berkahi, anak-anak Anda diberkahi Allah, keluarga Anda diberkahi Allah, gara-gara keriduan Anda kepada takdir Allah ya, berkah itu. Makanya Nabi pernah mengatakan apa? Man kanatid dunya hammahu, siapa yang dunia itu adalah mindsetnya, dunia itu adalah puncak dari tujuannya, ja'alallahu faqrahu baina ainai, dunia ini, maka Allah akan jadikan kemiskinan itu di antara kedua matanya, itu dihantui miskin terus. Sudah gajinya tinggi, posisi jabatannya sudah tinggi juga, strategis, tapi miskin terus. Makanya saya heran ya, subhanallah, orang kaya tapi kaya duit tapi kaya hutang juga kan. Di mana letak kebahagiaan? Cari duit hanya untuk nutup hutang ya, dan itu hutangnya riba lagi. Itulah kalau kita nggak paham tentang mindset kekayaan. Ini mahal nih, ilmu mahal nih sebetulnya ya. Nah itu Allah jadikan apa? Kemiskinan di antara kedua matanya, wa ya'tihi dunya, dan dunia itu tidak datang kepadanya kecuali sudah ditetapkan Allah untuknya, nggak akan lebih gitu. Jadi ngapain kita ini, di pikiran kita dibuat capek, hati kita dibuat lelah, rambut kita dibuat cepat beruban hanya gara-gara hal-hal seperti ini ya. Sebaliknya, orang yang kedua mindsetnya positif, wa man kanatil akhiratu hammahu, dan siapa yang akhirat itu adalah mindsetnya, akhirat itu adalah puncaknya yang dia tuju dalam perjuangannya, dalam hidupnya ya, ja'alal ghina baina ainaihi, Allah akan jadikan kekayaan itu antara kedua matanya. Gak pernah dia takut miskin tuh, gak pernah takut miskin, gak pernah khawatir miskin. Karena bagi dia miskin kaya di mata Allah kan sama aja. Tidak ada martabat di sisi Allah itu diukur dengan kekayaan, tapi dengan ketakwaan. Jadi nggak ngapain takut miskin gitu kan? Ngapain? Saya cari pandangan Allah, bukan pandangan majalah Forbes yang katanya mengukur kekayaan. Pandangan masyarakat bukan. Ja'alal ghina baina ainaihi, Allah jadikan kekayaan antara kedua matanya. Wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepadanya. Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dunia itu menghina kepadanya.
dalam keadaan dia tidak ambisius. Dunia datang kepadanya dalam keadaan hina, bukan dia menghina kepada dunia, menghinakan diri kepada dunia. Jadi kalau Anda bersikap ridho dengan takdir Allah, berarti Anda kaya jiwa. Ya, dengan kita ridho dengan takdir Allah, maka kita akan bersikap akan mudah qanaah. Nah, qanaah inilah kaya. Puas dengan apa yang Allah beri, puas dengan apa yang Allah beri. Kalau dalam pernyataan Abu Thayyib di sini dinyatakan alladzi istaghna sahibuhu bil qalil. Orang yang merasa puas dengan sedikit capaian yang telah diperoleh. Kalau masalah dunia, capaian sedikit itu puas-puasin lah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tuh. Puas-puasin sedikit. Jangan nunggu banyak Anda baru puas. Sedikit. Berbeda dengan mindset yang sering kali ditanamkan oleh para ahlud dunia, entah itu motivator, entah itu praktisi, ya kan ya. Ya, kalau sudah banyak baru Anda puas. Sedikit Anda puas. Sedikit Anda puas, itu akan menjadikan rambut Anda tidak cepat beruban. Ya, hati Anda akan lapang. Alhamdulillah. Itu kalau dunia. Tapi kalau akhirat, jangan puas yang sedikit. Ya, puas yang banyak. Jangan puas hanya kita bisa sholat wajib saja. Tapi ditingkatkan lagi, saya bisa sholat wajib di jamaah untuk para bapak-bapak atau mas-mas. Kalau sudah bisa sholat wajib jamaah di masjid, maka jangan puas di situ cukup. Berusaha sholat sunnah rawatibnya dia usahakan. Ya, kalau dia sudah bisa untuk membaca Al-Quran setiap hari 1 lembar, jangan puas di situ. Terus tingkatkan secara perlahan, tingkatkan. Jangan puas yang sedikit kalau akhirat. Tapi kalau dunia, puaslah yang sedikit. Enak dunia, hidup itu. Ya, jangan dibuat sempit lah hidup ini. Jangan terlalu ditekan jiwa kita ini dengan harus seperti ini. Anda harus target seperti ini. Ya. Kemudian itu menjadi pola pikir, mindset Anda dalam memahami kekayaan, atau itu harus mempengaruhi pikiran Anda. Itu tujuan saya hidup di sini, tujuan hidup saya ini tidak. Nah itu ya. Tuh, jadi ridho kepada Allah, kita merasa qanaah. Karena sekali lagi kekayaan itu adalah soal apa? Mindset. Kaya itu mindset, miskin itu mindset, bukan dinominal. Ya, bukan dinominal. Banyak orang kaya harta tapi miskin jiwa. Tapi banyak orang yang miskin ternyata kaya jiwa, maka dia betul-betul kaya. Orang yang qanaah dengan capaian sedikit dia puas. Dan kepuasan itulah yang disebut kekayaan kan. Kalau banyak duit, banyak capaian tapi nggak pernah puas, lah terus Anda mau bahagia itu kapan gitu loh? Sampai pensiun Anda baru bahagia. Terus nanti ketika pensiun udah nggak bisa menikmati apa yang Anda capai. Makan juga sudah tidak semuanya bisa dimakan. Jalan-jalan sudah tidak bisa selincah dulu. Ya kan ya? Apakah ketika itu Anda baru harus puas? Betapa sayangnya gitu loh. Jadi apa yang Anda peroleh saat ini, puaskanlah hati, syukuri, alhamdulillah. Anda kaya setiap saat. Tak perlu nunggu pensiun, tak perlu nunggu punya rumah Anda baru puas. Ngapain? Alhamdulillah. Sekarang masih ngontrak, alhamdulillah. Ya, itu. Sekarang gaji di bawah UMR, alhamdulillah. Gaji UMR, alhamdulillah. UMR Jogja, alhamdulillah. Syukuri aja. Bukan berarti kalau orang bersyukur itu dia akan segitu aja, akan ditambah kok rezekinya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur akan ditambahkan rezekinya. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam kajian ini. Barangkali ada pertanyaan yang mau disampaikan, kami persilahkan, monggo. Silahkan. Oke, Mas Aan bertanya. Mohon izin bertanya Ustaz, di usia muda ini sulit di tengah realita yang menuntut
Kalau belum kaya berarti belum jadi orang. Mohon nasihat untuk anak muda yang sedang memulai karir agar tidak terjebak target sampai buta karena materi, Ustaz. Baik, yang pertama, jadilah diri Anda sendiri. Jadilah diri Anda sendiri, jangan menjadi orang lain. Kalau Anda ingin menjadi seperti orang lain, silahkan. Tapi kalau Anda harus menjadi orang lain, Anda menjajah diri Anda sendiri. Nah, beda ya, menjadi diri sendiri, menjadi seperti orang lain itu menjadikan orang lain sebagai inspirasi. Ya, kalau menjadi orang lain Anda harus memaksa dari segala sisi seperti dia, nggak bisa. Gitu. Jadi jadilah diri sendiri. Kalau sudah berusaha menjadi diri Anda sendiri, maka jadilah manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka itu adalah manusia yang tidak diatur oleh komentar netizen atau tidak diatur oleh pandangan manusia. Makanya agama kita itu selalu menekankan tentang riya ya. Riya itu disebut syirik kecil ya. Betul sangat dikhawatirkan oleh Nabi. Nabi mengatakan, ada suatu hal yang lebih aku takutkan kepada kalian, lebih aku khawatirkan kepada kalian terjadi kepada kalian daripada dosa-dosa, yaitu apa? Asyirkul asghar, syirik kecil, yaitu riya. Yang kata Nabi, syirik kecil itu lebih samar daripada semut yang hitam di atas batu yang hitam di malam yang sangat gelap, sangat samar. Makanya beliau sangat khawatirkan. Nah, ini filosofinya apa bagi kehidupan kita? Filosofinya agama kita ini mengajarkan untuk jangan hidup itu dikekang dengan komentar orang gitu loh. Jadi Anda sendiri, komentar Allah saja. Udah, Allah ridho nggak dengan keadaan Anda saat ini? Ridho. Anda bisa sholat, alhamdulillah. Anda bisa bertauhid, alhamdulillah. Anda bisa menjalankan ibadah sesuai tuntunan Nabi, alhamdulillah. Allah ridho dengan keadaan ini. Keadaan yang lain tuh sekunder, penunjang untuk dalam posisi ini gitu. Tuh. Jangan kita jajah diri kita dengan pandangan orang lain, siapapun dia. Orang lain memandang kalau belum kaya itu belum jadi wong. Wah, tersiksa kita. Terus nanti kalau kita kaya nih, betulan kaya dalam pemahaman mereka, apakah mereka berhenti berkomentar? Tidak. Nanti sudah kaya, nggak bagi-bagi kekayaan ya. Pelit ya kan ya. Egois cuma untuk keluarganya saja nih, teman-teman sekampungnya nggak pernah dikasih. Kaya kok cuma untuk diri sendiri. Itu nggak pernah berhenti. Jadi nggak pernah final itu komentar manusia itu. Sekarang lagi kurus-kurusnya dibilang ente kok kurus banget, kayak nggak pernah makan aja kamu nih, nggak pernah dimasakin sama istri antum kayaknya antum ya, makan Indomie terus. Nanti giliran sudah kebetulan gendut, udah gendut, komentar lagi apa? Wah, gendut banget, bulat, ngembang kok ke samping, nggak ke atas nih. Kurus dikomentarin ya kan ya, gendut dikomentarin gitu. Nggak pernah berhenti. Makanya udahlah, anggap lalu aja. Taghaful, nah, pakailah ilmu taghaful. Nah, itu ya, kalau berkaitan dengan komentar orang yang Anda harus terkekang, dan itu bukan suatu hal yang positif bagi hidup Anda. Ya, udah anggap lalu aja gitu. Anggap lalu aja. Itu namanya ilmu taghaful. Ilmu taghaful. Terus supaya tidak terjebak dengan target itu. Caranya gimana? Boleh Anda punya target dunia, itu boleh, bukan haram, boleh. Ya. Tapi target itu hanya sarana, itu aja. Jadi supaya kita tidak terjebak oleh target duniawi, supaya kita nggak buta materi, target itu hanya sarana yang menjadi tujuan pokok akhirat Anda. Anda boleh masang target bahwa tahun 2030 saya harus punya penghasilan, misalnya perusahaan saya sudah punya penghasilan bersih untuk saya sekian, supaya di tahun itu saya memberangkatkan haji furoda semua keluarga saya, misalnya gitu loh, terutama bapak ibu saya. Itu kalau bukan untuk tujuan akhirat, ngapain? Kalau bukan untuk tujuan akhirat, Anda masang target itu hanya capek aja, capek jiwa, capek raga ya, tak pernah puas.
dan kerjaan Anda nggak dihitung ibadah. Habis waktu pagi, sore, siang untuk itu semuanya. Tidur pun harus mikir itu, sampai ke bawah mimpi ngelindur ke bawah gitu ya. Tapi nggak ada ibadah kan sayang. Tapi kalau Anda target tersebut sebagai sarana mencapai tujuan akhirat, saya pengen bisa bangun sekolah, saya pengen bisa ini, saya pengen bisa nyokolahkan anak-anak yatim, maka semua kegiatan duniawi Anda itu untuk mencapai target itu dinilai Allah sebagai ibadah. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niat. Jadi kapan seorang itu dibutakan oleh materi karena target duniawinya? Ketika tidak dikaitkan dengan target akhirat atau itu dianggap sebagai tujuan utama, ya. Dan sebaliknya itu tidak dianggap sebagai buta materi, ya. Ketika dia jadikan itu hanya sebagai sarana, tujuan utamanya adalah mendekat kepada Allah. Saya punya kenalan seorang yang kaya, yang punya perusahaan yang cukup maju. Dia punya targetnya itu apa? Targetnya adalah seberapa banyak anak yatim yang saya tanggung SPP-nya. Ya, anak yatim dan orang-orang miskin yang di pesantren-pesantren itu yang saya tanggung SPP-nya. Jadi kalau tahun ini saya bisa menanggung 100 orang, saya targetkan Ustadz 5 tahun ke depan 1000 orang. Masya Allah, luar biasa. Seperti ini orang kaya yang sesungguhnya nggak capek oleh dunia itu. Ada juga orang kaya yang saya kenal, dia punya kekayaan sudah berlebih-lebih, ya kan ya. Dia bilang ke saya tuh kalau saya hitung-hitung kebutuhan saya keluarga sebulan tuh anak satu cuma 5 juta Ustaz. Alhamdulillah cukup. Padahal penghasilan dia itu satu bulan itu ratusan juta, ya. Satu bulan tuh bersih itu ratusan juta karena dia punya tambang di sebuah tempat, ya. Akhirnya apa? Kelebihannya dia bangun sekolah yang berkualitas. Sudah banyak sekolah dia bangun, sekolah Islam dia bangun. Ini orang yang betul-betul memahami kekayaan, ya, untuk tujuan akhirat. Kemudian pertanyaan dari Mas Udin Wonosari, izin bertanya Ustaz. Di kalangan sahabat itu beragam, ada yang kaya dan miskin. Sebaiknya bagaimana Ustaz untuk kita hadapi di zaman ini? Apakah saya sekarang alhamdulillah gaji 2 digit, dan apakah untuk menjadi mindset kaya harus miskin dulu seperti yang harus dilakukan? Gak harus lah. Kalau sudah 2 digit tuh Anda harus qanaah tuh. Ya. Yang 1 digit aja dia harus berusaha qanaah untuk bahagia kan. Yang 2 digit lebih mudah lah saya rasa untuk qanaah. Alhamdulillah 2 digit, syukuri. Jangan jadi miskin. Gak perlu jadi miskin. Ya, Anda kalau belum sadar, ya, kalau kita ini belum sedang lalai, sulit untuk memahami nikmatnya posisi sekarang, ya kan ya. Tidak perlu harus jatuh miskin dulu. Anda tinggal datangi orang-orang miskin, lihat dapurnya kayak apa, lihat tempat tidurnya kayak apa, apakah ada AC-nya atau tidak, kan? Lihat lantainya seperti apa. Apalagi di Gunung Kidul nih, Mas Udin di Wonosari, cobalah naik ke gunung tuh, lihat ya. Ngobrol sama mereka, bercanda sama mereka, silaturahmi sama mereka, Anda akan bersyukur. Kunjungi anak-anak yatim yang tidak seberuntung kita, ya. Ketika masa kecilnya menangis, minta digendong bapaknya nggak ada. Ketika sudah bisa melihat, sudah dewasa, yang lain teman-temannya dijemput oleh bapaknya, dia nggak ada yang jemput bapaknya, yang jemput adalah orang lain. Ya, lihat orang-orang kayak gitu, orang-orang lemah. Makanya kata Nabi, mengusap kepala anak yatim itu melembutkan hati. Ya, jadi datangi orang-orang yang keadaan materinya tidak seberuntung kita, itu menjadikan kita akan lebih qanaah, bersyukur, mudah bersyukur. Makanya Nabi mengatakan, ungzuru la tangzuru apa namanya? Ungzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan kamu melihat, ya, lihatlah kepada orang yang nasib materinya lebih bawah daripada kamu. Jangan melihat orang yang nasib materinya lebih tinggi daripada kamu. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Karena itu mindset yang seperti itu akan mengkondisikan, memudahkan Anda untuk tidak mencela nikmat Allah atas kalian. Ya, kalau lihat ke atas terus, yang 2 digit, lihat yang ke 3 digit.
kita nggak akan pernah puas dengan apa yang kita dapatkan sekarang. Padahal capaian kita saat ini adalah mimpi jutaan orang di bawah kita gitu. Lihatlah ke bawah. Kalau masalah materi, lihat ke bawah. Ya, puaskan hati dengan yang sedikit, apalagi banyak. Anda harus bersyukur gitu ya. Alhamdulillah. Dari pertanyaan Ummu Fawaz. Bismillah, Ustaz, ahsanallahu ilaik, amin wa iyyak. Teman saya disuruh orang tua untuk mendaftar CPNS, tapi teman saya tidak mau. Orang tuanya berpikir sia-sia dikuliahkan kalau tidak daftar CPNS. Apa yang harus teman saya lakukan, Ustaz? Pertama, buat pelajaran kita juga sebagai anak, kita juga sebagai orang tua ya. Itu berkomunikasi dengan anak itu mengikuti perkembangan zamannya anak. Ya, jangan menjadikan cara komunikasi kita zaman old itu nanti untuk anak-anak kita di abad selanjutnya ya, atau di zaman selanjutnya. Tidak relevan itu sikap yang tidak hikmah. Bukankah hikmah itu kata para ulama wad'u syai' ala fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada porsinya atau pada tempatnya. Jadi kalau mengukur kesuksesan itu, kesuksesan anak-anak milenial itu dengan kesuksesan anak-anak old disamakan, ini tidak hikmah, tidak bisa dipaksakan. Nah gitu ya. Nah, terus bagaimana teman saya harus lakukan? Caranya adalah minta maaf kepada orang tua Anda. Mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, saya sudah bisa berpikir kalau dalam menentukan jalan hidup, ya kan, saya sudah dewasa, saya punya bakat, saya punya minat yang berbeda barangkali dengan apa yang diinginkan oleh Bapak, saya mohon maaf. Coba diajak berpikir Bapak Ibu itu kepada tujuan daripada prosesnya. Coba dalam hal ini diajak berpikir kembali, merujuk kepada tujuannya apa. Saya menjadi PNS itu apa toh Pak? Biasanya apa? Ya, orang tua itu pengen anak jadi PNS itu tujuannya apa? Hidupnya kan yang penting pena loh. Gaji tetap kan, gaji tetap itu kan hidupnya cukupan. Ya, sudah fokusnya itu di hidup yang berkecukupan gitu. Ya Pak ya, yang berkecukupan toh Pak. Nah, apa Mak? Nah, ya, sudah. Bismillah biidznillah, saya akan buktikan kepada Bapak Ibu bahwa saya akan menjadi orang yang hidup berkecukupan walaupun bukan PNS. Nah, gitu. Anak milenial saya rasa kalau sudah kuliah ya kan, ya insya Allah mudah lah cari duit itu, mudah insya Allah. Yang penting apa tadi, prinsip-prinsip tadi betul-betul dipahami ya kan ya. Yang penting Anda jujur, kreatif dan halal. Banyak jalan rezeki. Banyak anak-anak milenial cuma nongkrong di rumah tapi gajinya 2 digit juga banyak ya kan ya. Ya itu silahkan. Jadi minta maaf sama Bapak Ibu gitu kan. Terus fokus kepada tujuan ya, bahwasanya Bapak ingin saya hidup nyaman, ini niat yang baik, saya hidup kecukupan yang baik, insya Allah saya akan buktikan kepada Bapak. Mohon doa restunya Pak ya, atau Ibu ya gitu. Terus Ummu Unes bertanya, mohon izin bertanya Ustadz, suami ana sudah daftar haji, tapi suami ingin membangun rumah dulu sebelum haji, sedangkan mertua ana meminta suami untuk haji dulu. Qadarullah di rumah sering terjadi konflik entah dengan mertua maupun dengan ipar-ipar. Manakah yang harus didahulukan Ustadz? Efek dari seringnya konflik qadarullah ana mengalami keguguran. Baik. Caranya adalah ya, ketika ada dua maslahat yang bergabung, maka kita usahakan untuk kita lakukan semuanya. Punya rumah sendiri maslahat, apalagi dengan alasan-alasan yang disampaikan di pertanyaan. Punya rumah sendiri maslahat. Haji juga maslahat. Maka langkah pertamanya kalau dua-duanya bisa diembat, bisa diboyong, itu yang dilakukan. Haji monggo, buat rumah monggo. Kejar. Tapi tampaknya dari pertanyaan ini harus beli salah satu gitu. Nah, kalau nggak bisa dicapai semua maslahat ini,
al-jam'u aula minat tarjih, ya. Ada kaidahnya mengatakan mengompromikan berbagai maslahat selama itu memungkinkan lebih utama daripada memilih salah satu. Kalau tidak bisa, maka caranya adalah tetap diusahakan bisa dikompromikan, tapi dengan penyesuaian itu dulu sebelum memilih salah satunya itu. Caranya bagaimana? Kalau haji jelas nggak ada gantinya. Haji itu nggak ada gantinya. Haji itu ya cuman ke Mekah aja kan. Tapi kalau rumah tempat tinggal Anda, mungkinkah ada gantinya, ada solusinya, ada opsi-opsinya? Saya rasa mungkin. Karena rumah itu bisa rumah Anda sendiri, rumah itu bisa Anda ngontrak gitu loh. Atau rumah itu Anda bisa numpang. Nah sekarang kan numpang nih, numpang ternyata banyak mudarat negatif seperti ini. Subhanallah, ya. Ya berarti carilah opsi yang lain, ngontrak misalnya. Kalau belum mampu, kalau saya bangun rumah ini uang habis, ya, uang habis, nggak bisa daftar haji, maka haji tetap Anda usahakan. Insya Allah Allah kan ganti itu harta yang digunakan untuk ibadah sama Allah, itu Allah ganti. Fa huwa yukhlifu, yang kita infakkan untuk ibadah Allah ganti. Jangan khawatir. Mungkin dengan kita bangun rumah sekarang meninggalkan haji, malah nggak haji nanti, nggak cukup duitnya juga. Tapi kalau kita haji, barangkali dengan wasilah tersebut dari arah yang tidak pernah kita sangka, ya kan ya, entah dapat bonus perusahaan, bonus karir, dapat arisan tak terduga, betul ya, hibah, wala alam, nggak tahu lah, Allah yang berizki. Ya, kita punya Tuhan yang maha kaya kok, kenapa kita takut miskin kan? Nah itu, siapa tahu dunia Anda akan lebih rapi gitu. Jadi saran saya ya, karena haji nggak ada gantinya, haji tetap ditargetkan, semampunya cicil, ya, ditabung untuk haji. Terus kemudian rumah gimana kalau seperti ngontrak lah dulu, ngontrak. Ini yang hadir di sini juga masih kontraktor semua nih yang hadir di studio nih, ya. Ada Mas Hanif, ya, ada Mas Denny, ya, ada Mas Denny. Ya, saya juga masih kontraktor kok ya. Jadi alhamdulillah itu ada solusi gitu. Jadi pakailah itu. Kalau kontrak kan nggak lebih mahal, nggak semahal buat rumah sendiri. Nah itu dulu yang diusahakan sambil pelan-pelan gitu ya. Dari Mbak Ratih, izin sharing tanya Ustadz, bagaimana jika begini Ustadz, awalnya niatnya akhirat, sisa penghasilan setelah kebutuhan terpenuhi digunakan untuk banyak orang, dan itu sering disampaikan kepada semua orang. Lama kelamaan terlihat seperti targeting yang ambisius. Bagaimana caranya menjaga niat agar tetap terhindar dari riak dan yang samar tadi Ustadz, dan supaya perilaku berbagi itu tidak menjadi alasan untuk mencari materi dengan cara-cara yang berlebihan. Itu caranya gimana ya? Caranya itu jangan asal ngomong. Karena kalau sudah niat itu terucap dalam lisan kita, itu Allah akan uji. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa nablu wa akhbarakum, dan kami akan uji apa-apa yang kalian ucapkan. Anda menyatakan komitmen dengan apa itu, apapun itu Allah akan uji. Ya, komitmen dengan pekerjaan Anda harus sekian kontraknya, Allah akan uji. Dan terbukti kan, diuji oleh Allah kan. Anda komitmen bahwa Anda akan menggunakan 50% penghasilan untuk saya sedekahkan, Allah akan uji itu. Kalau sudah terucap itu. Kalau masih dalam hati, belum diuji Allah. Makanya jangan mengundang ujian Allah. Siapa yang bisa menjamin dia bisa lulus ujian Allah gitu, ya kan? Gak usah banyak ngomong, ya kan? Dan niat dalam hati, targetkan gitu. Itu kalau sudah terucap, itu akan melakukan uji. Akhirnya malah apa? Ambisius Allah jadikan ada peluang sehingga namanya manusia punya nafsu, punya akal sehat. Ternyata nafsu yang lebih berat di saat itu. Akhirnya ambisius, lupa dengan komitmennya tadi, gagal ujiannya. Nah itu, jadi
jangan mudah bicara tentang komitmen, ya kan, kecuali yang betul-betul kita terukur mampu. Nah, karena Allah akan uji itu nanti, supaya perilaku berbagi itu tidak menjadi alasan untuk mencari materi dengan cara-cara berlebihan. Itu gimana ya caranya? Memahami, menghayati, ya kan, dalil-dalil yang berbicara tentang menjadikan ibadah akhirat tapi untuk cari dunia. Nah, itu besar sekali dosanya. Berbagi sedekah tapi sebetulnya terselubung di balik itu cari kekayaan gitu. Jangan. Kalau CSR ya CSR aja, sosial aja, akhirat aja. Bukan akhirat kemudian jadi, ya kan, dagangan dunia gitu loh. Ini hati-hati. Apa ayatnya itu ya? Saya coba carikan dulu. Bentar. Nah, ini. Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 15, ayat 18 maksud kami. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Siapa yang menginginkan pahala ibadahnya itu dunia, pahala dunia, ajjalna lahu fiha, akan kami segerakan apa yang dia inginkan, segerakan, ya kan ya. Jadi akhir hanya jadi tumpangan dunia akan segera dia dapatkan, ya. Ajjalna lahu fiha ma nasya' liman nurid, tapi bagi yang saya kehendaki saja, yang kami kehendaki. Kalau nggak dikehendaki ya tetap miskin, tetap nggak dapat juga dunia, akhirat nggak dapat, dunia nggak dapat. Kalau yang sebagian Allah kehendaki ya mungkin akhirat nggak dapat, dia dunia dapat. Kemudian tsumma ja'alna lahu jahannam, tapi setelah itu di akhirat baginya neraka jahannam. Wa sa'alaha yaslaha madhmuman madhura, dan dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan penuh kehinaan. Nah, jadi ayat-ayat seperti ini tentang bab tentang beramal untuk akhirat tapi niatnya dunia. Nah, ini betul-betul dipahami lagi, disimak lagi kajian ustaz-ustaz tentang itu. Insya Allah dengan seperti itu kita akan lebih insaf, lebih sadar untuk berhati-hati. Nah, jadi ini tergantung niat saja ya. Niat bukan berarti orang yang kaya terus juga punya anak yatim binaan gitu, bukan. Jangan langsung diprasangkai buruk bahwa dia menjadikan itu tunggangan. Enggak, ini tergantung niat. Tidak ada yang bisa membaca niat orang, ya kan, kecuali Allah Subhanahu wa taala, atau dia menyatakan sendiri gitu kan. Kalau enggak, jangan berprasangka buruk. Kalau seandainya itu bukan menjadi niatnya, ternyata dunianya Allah lancarkan, alhamdulillah, itu karunia Allah. Ya memang itu adalah fakta yang tidak bisa diingkari lagi. Ya, saya punya jamaah yang dia cerita, saya subhanallah Ustaz, kalau saya ini bangun pesantren lagi, bangun sekolah lagi, Allah bukakan pintu-pintu itu, Allah bukakan. Saya juga bingung tuh. Padahal ini orang ahli marketing ya, pintar hitung-hitungan dia nih. Tapi dia bercerita dalam pengalaman dia berbisnis, ada hal-hal yang di luar matematisnya dia gitu. Kalau saya sedekah sama anak yatim, saya tambah, ini anak asuh yatim saya tambah, Allah buka gitu. Nah, itu adalah rezeki Allah segerakan. Nah, yang tercela itu kalau ini jadi niat, betul-betul niat jualan tapi pakai ini. Jangan sampai seperti itu ya, jangan sampai seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang dan salah. So, kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya yang menghadiri live nanti bisa di Jumat pagi ya, jam 8 insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.